Introducing USU as one of the leading universities in Sumatra, Indonesia. Mungkin pasti udah melewati lah ibu di fase trial and errornya dengan plus minusnya gitu. Ada nggak sih bu selama ibu bekerja gitu kan bu? Mungkin bukan hanya di sini kali gitu, karena selama ibu bekerja ada nggak sih bu menurut ibu ini masalahnya berat banget nih ibu dihadapin gitu. Terus gimana sih cara ibu merespon itu? Karena kita menghadapi dalam pekerjaan itu, ya kita tergantung sebenarnya tergantung untuk masing-masing. Bisa nggak memilah ya kan coba sampai ke kantor. Karena kalau misalnya dibawa sampai ke kantor, kemudian kita pasti kerjaan kita akan berbeda kan. Apalagi kalau misalnya kita punya sudah punya jabatan, kita punya bawahan, ada beberapa bawahan. Kalau kita punya konflik di rumah, misalnya kita bawa ke kantor, ya pasti kan akan terasa sama kita, terus akan terasa dengan output yang akan kita capai. Karena kan pekerjaan keuangan ini target kinerjanya itu target. Makanya kan kalau misalnya itu tidak target kita sudah susun tiap tahun itu, kalau tidak tercapai bisa berpengaruh pada penghasilan. Terus Bu, apakah perusahaan ini menyediakan kebijakan, fasilitas atau dukungan tentang karyawan yang melahirkan? Oh iya. Ini fasilitasnya apa dulu? Coba. Maksudnya melahirkan seperti apa? Enggak masuk. Dulu sih bu kayak yang tadi awal mungkin kayak cuti gitu. Nah, kalau soal cuti enak banget itu. Kalau misalnya pegawainya cuti, pegawai perempuan nih, pegawainya perempuan. Nah, kan dia dikasih cuti tuh 3 bulan. Ya kan, dikasih cuti 3 bulan. Nah, kalau misalnya pegawainya cowok, istrinya melahirkan, nah itu dikasih cuti 10 hari buat menemani. Ya 10 hari sih, maksudnya kan bagi kan. Iya. Nah, itu udah keringanan banget. Apalagi fasilitas itu kan, sekarang kan di Kementerian Keuangan itu tiap kantor itu kan ada ruangan kayak ini tempat anak misalnya. Jadi misalnya ada pegawai nih, dia baru melahirkan, terus belum punya pembantu. Nah, belum punya pembantu kan, terus atau dia takut nih dia punya pembantu, tapi dia takut anaknya ditinggal di rumah karena nggak ada yang bisa liatin. Terus maaf ya, masih istilahnya asing. Nah, itu disediain tempat di sini. Jadi anaknya tuh bisa dibawa gitu, anaknya sama pembantunya, jadi bisa disediain gitu kan tempatnya. Jadi nanti waktu jam istirahat dia bisa ke situ, Bisa dipantau lah istilahnya. Nah, bisa ke situ. Jadi benar-benar kalau untuk di Kementerian Keuangan ini untuk yang seperti itu difasilitasi lah gitu. Jadi benar-benar nyaman lah gitu. Selanjutnya Bu, Iya. apa strategi yang Ibu gunakan untuk mengatasi konflik antara pekerjaan dan keluarga? Konflik yang maksudnya pribadi ya? Iya. Ya, kalau antara konflik yang bersamaan itu gimana ya kita mengatasinya? Yang mengalir aja sih sebenarnya. Maksudnya mengatasinya sampai di kantor saya berusaha untuk tidak memikirkan dulu gitu loh. Untuk tidak memikirkan dulu konflik di rumah itu ininya, tidak memikirkan dulu, karena saya orangnya yang tidak bisa terpecah-pecah gitu, maksudnya pikirannya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah di kantor ya sudah di kantor gitu, jadi diberesin. Nanti kalau misalnya sudah udah enak gitu waktunya, ya baru nanti selesaikan dulu yang di rumah. Jadi kayaknya makanya sampai dengan saat ini tuh tidak ada yang saling berbenturan yang menyebabkan ini saya itu harus
sampai sekarang terpecah gitu lah. Mungkin tergantung orangnya ya sebenarnya ya, tergantung orangnya, karena ada juga yang nggak bisa manage kan, akhirnya sampai di kantor dia justru jadi marah-marah dia dan saya Jadi kayak profesional aja ya, Bu. iya gitu sih kalau saya, karena kalau kayak saya bilang tadi sih, kalau zaman saya muda mungkin memang iya masih nggak bisa terkontrol gitu ya, kadang emosi gitu ya, ada temen nanya dikit misalnya ya nantilah gitu kan, kayak gitu ininya, tapi seiringan ini sih nggak bisa ini sih, bisa terkontrol secara alami sih ini, karena usia kali ya, ya kematangan juga ya, jadi bisa dibilang. Berarti Pak, Bapak udah berarti fase trailer lah Pak, plus minus ya Pak. Jadi apa sih Pak tantangan di Bapak gitu? Mungkin Andi masalah nih kan berat banget nih sama bekerja. Pada dasarnya banyak hal-hal yang baru sih gitu kan, baru misalnya kayak inovasi baru gitu ya. Dulu kan kita masih pakai aplikasi cyber misalnya gitu ya, nah sekarang itu udah nggak ada lagi, sekarang semua udah jadi di aplikasi sakti gitu. Nah dulu ada aplikasi sifatnya MWN, jadi waktu dulu kita di KPPN itu penata usahanya itu aplikasi terpisah-pisah gitu, misalnya aplikasi keuangan, aplikasi BMN gitu, aplikasi persediaan itu terpisah, jadi ya online aplikasi. Nah sekarang itu jadi satu kan sakti. Nah tantangannya ya kita terus belajar, jadi dari tahunnya ada yang masih di zona nyaman, jadi terus belajar walaupun udah kerja ya terus belajar. Ada nggak sih Pak kesulitan di situ? Kesulitannya kayaknya sih nggak ada ya. Jadi kita punya banyak forum kan, ada banyak WhatsApp, ada Telegram, terus sebelum inovasi-inovasi itu dikeluarkan juga kita dipanggil, dikumpulkan gitu, kayak dikasih sosialisasi gitu, kayak gitu. Makanya semuanya itu harus satu pengertian, karena itu bakal kita berikan untuk edukasi satuan kerja pekerjaan. Apakah konflik keluarga pernah membuat Bapak absen atau keterlambatan di tempat kerja? Ada Iya, masalah. masalah dalam keluarga Iya. ya, nggak pernah sih. Jadi apa ya, di keluarga itu kebetulan saya sudah nikah ya, terus keluarga besar juga sejauh ini sih support semua kerjaan kita. Bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan keluarga? Oke, nah kebetulan di Kementerian Keuangan itu ada yang namanya apa, flexible working space, bukan sih, jadi dia lebih work life balance ya, work life balance. Jadi kita antara bekerja di kantor dengan waktu bersama keluarga itu harus balance gitu. Jadi emang semakin kesini Kementerian Keuangan itu semakin apa ya, memberikan waktu bagi pekerjanya, bagi pegawainya itu untuk memang benar-benar punya waktu untuk keluarga. Jadi ya dan sananya memang udah ngasih waktu gitu ya, jadi kita pun udah lebih fleksibel lah buat menyesuaikan. Di perusahaan ini Pak ada nggak sih menyediakan program untuk membantu karyawan yang sedang bermasalah di masalah konflik keluarga gitu Pak? Tidak ada sih, kita bekerja pada kode etik, sudah ada kode etik dari perusahaan, jadi kita bekerja profesional di urusan keluarga tidak dicampurkan, jadi sudah ada kode etik dan aturan-aturan dari perusahaan. Jadi kita harus profesional di pekerjaan, nggak boleh Nggak boleh digabungin gitu ya Pak? gabungin ya gitu. Walaupun memang pasti ada masalah apapun ya kita nggak boleh gitu. Jadi udah ada aturan-aturannya sendiri. Berarti memang nggak ada programnya ya Pak? Cuma bekerja seperti layaknya profesional aja ya Pak? Profesional. Nggak boleh, nggak ada. Jadi masalah keluarga masuk keluarga. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk mengatasi konflik antara pekerjaan dan keluarga begitu Pak?
mengatasi Strategi Pak. Strategi yang Bapak gunakan seandainya kalau ada permasalahan, Pak. antara keluarga. keluarga. Misalnya Pak, di keluarga tuh banyak banget masalah gitu Pak. Tiba-tiba di perusahaan juga lagi banyak pekerjaan gitu Pak. Kira-kira ada nggak Pak strategi yang Bapak ngakuin gitu untuk mengatasi permasalahan di keluarga ke pekerjaan gitu Pak? Nggak ada sih, balik lagi ke kita kenapa bekerja di sini Profesionalisme juga, Pak. gitu kan. Kita kenapa bekerja di sini, kita pengen ada penghasilan gitu pada di sini gitu. Jadi harus profesional mungkin, kita harus bekerja gitu. Jadi nggak boleh dicampur adukan semua gitu. Jadi yang urusan pekerjaan nggak usah dibawa di rumah gitu. Kalau urusan keluarga yang nggak boleh dibawa juga di pekerjaan gitu. Ya kenapa kita harus di sini, ya kita harus balik lagi sih basicnya kenapa saya bekerja di sini gitu kan. Ya, saya bekerja di sini ya memang untuk mencari uang, menafkahi keluarga segala macam. Jadi urusan internal di keluarganya nggak boleh kita bawa juga di sini, harus profesional semua gitu. Harus profesional gitu. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa konflik keluarga tidak mempengaruhi profesionalisme Bapak di tempat kerja? Ya memastikan diri sendiri lah. Ya itulah lihat dari ukuran kinerja ya, kita harus semakin baik ya. Perusahaan nggak mau tahu Masalahnya Pak. masalah dirimu gimana, berarti ada hasil sesuai dari ditentukan ya. Kalau nggak capai berarti ada punishment-nya nanti dari perusahaan. Nah kalau mencapai ada reward, jadi perusahaan ada reward yang punishment-nya juga ya, sebanding gitu. Jadi ya kalau memang kamu mau bekerja ada reward yang banyak dikasih, tapi kalau misalnya kamu melanggar dari aturan yang sudah dibuat ada punishment-nya juga. Mungkin udah banyak trial errornya Pak, udah banyak hal yang udah dilalui gitu kan. Apa sih Pak menurut Bapak hal terberat yang menurut Bapak susah banget nih gitu selama menjadi manajer gitu Pak, lagi di dalam ini gitu Pak? Iya. Memang sih kalau dibilang berat ya kita bukan kerja berat ya kan. Bukan kerja yang menggunakan artinya tenaga kan, yang kita lebih ke pikiran, supervisi dan lain-lainnya lah gitu ya. Artinya kalau terberatnya itu mungkin bisa dibilang hampir nggak ada gitu ya. Kalau berat dalam artian yang memakan tenaga ya, tapi kalau yang makan pikiran mungkin masalah kalau ada proyek ataupun kegiatan yang harus diadakan secara mendadak gitu kan. Kita kan memang lebih sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu secara mendadak, tiba-tiba, khususnya setelah kita menjadi BUMN. Dulunya kan kita adalah perusahaan PMA ya, perusahaan PMA penanaman modal asing, yaitu perusahaan yang didirikan oleh penanam modal dari Jepang dan pemerintah Indonesia gitu. Jadi sewaktu perusahaan ini dipegang ataupun dikelola oleh pemegang saham terbesar Jepang, dan tapi tetap ada pemerintah Indonesianya, itu kita kegiatan-kegiatan itu jarang ada yang sifatnya mendadak gitu. Jadi hanya memang sih kalau tadi ditanya beratnya ya mungkin di tekanan waktu biasanya kalau ada kegiatan yang harus kita persiapkan segalanya supaya program atau kegiatan itu berjalan dengan baik. Ada nggak sih Pak, kadang kan tanpa kita pungkirin Pak, di keluarga tuh ada juga permasalahan gitu kan. Di perusahaan juga mungkin lagi ada ada pekerjaan banyak banget gitu kan Pak. Jadi kadang kan bentrok gitu kan Pak. Betul. Gimana sih Pak cara Bapak menyikapi hal seperti itu Pak? Ya, pada dasarnya sih kita sebagai pegawai karyawan di perusahaan, selagi itu jamnya memang kita jam bekerja, ya sebenarnya sih ya kita utamakan pekerjaan dulu gitu. Kita kesampingkan dulu lah konflik di rumah tangga ataupun di rumah
ataupun internal kehidupan kita sehari-hari ya. Artinya kita pekerjaan tetap kita jalankan, sebisa mungkin kita redam ego kita akibat dari konflik di rumah ya. Konflik di rumah itu ya sebisa mungkin ya kita selesaikan juga gitu. Artinya kalau memang waktunya belum cocok ya kita cari pasnya lah gitu. Berarti profesional aja lah mungkin ya. Yes. Bagaimana sih Pak keluarga Bapak merespon untuk bekerja lembur gitu pada waktu akhir pekan? Gitu ya. Ya, itu pasti ketemu. Apalagi setelah menjadi BUMN ya. Nah, itu tadi kan saya bilang kan PMA. Nah, kalau PMA dulu itu mungkin dalam setahun itu hanya sekali atau 2 kali tuh biasanya bekerja di waktu weekendnya. Tapi setelah kita BUMN artinya memang lebih banyak kegiatan, itu malah kadang-kadang ketemunya di weekend gitu ya. Nah, kalau menyikapinya itu kepada keluarga ya kita ngasih pengertian ya. Di Bapak mungkin Kak udah banyak banget ya Kak trial error udah kita lewatin gitu kan. Terima kasih ya Kak. Jadi kira-kira apa sih Kak ini pendapat pribadi sih ya Kak, menurut Kakak masalah terberat banget nih yang Kakak alami sama bekerja gitu? Masa terberat sejauh ini bisa dibilang ada yang terlalu berat karena kan semua itu bisa diatasi, bisa ada solusinya gitu. Jadi terberat sejauh ini nggak ada sih gitu, karena semuanya ada solusinya kan, karena kan setiap ada masalah atau tantangan yang kita hadapi ya kita kan bisa sharing baik ke teman tim kita ataupun ke pimpinan kita, jadi kan menemukan solusinya. Tapi Kak kadang kan yang namanya tim pasti ada kayak yang berselisih pendapat atau konflik di dalam tim lah gitu kan Kak. Cara Kakak yang merespon hal yang seperti itu gimana sih? Oh iya, nggak apa-apa dong, justru dengan adanya perbedaan pendapat itu artinya kita bekerja, benar-benar bekerja, karena kan setiap orang punya pendapat masing-masing. Tapi kan kita kembalikan lagi finalnya itu kepemimpinan mana yang akan dijadikan keputusan gitu. Apakah Kakak merasa konflik keluarga mempengaruhi kinerja Kakak di tempat kerja ini? Menurut saya enggak, karena saya tipe orang yang bisa bedakan ya. Ketika saya di kantor maka saya harus bekerja untuk kantor, maksudnya tidak membawa atau tidak mencampur adukan antara urusan keluarga dengan pekerjaan. Selanjutnya Kak, bagaimana jika konflik keluarga yang berkelanjutan mempengaruhi karir Kakak di tempat kerja? Bagaimana? Ya harus diselesaikan masalah keluarga itu, jangan sampai itu mengganggu pekerjaan kita di pekerjaan. Intinya harus dicarikan solusinya supaya tidak mengganggu. Menurut saya itu sih yang harus antisipasinya, itu yang harus dilakukan, diselesaikan, dicarikan solusinya. Selanjutnya Kak, bagaimana Kakak memastikan bahwa konflik keluarga tidak mempengaruhi profesionalisme Kakak di tempat kerja? Memastikan karena selama ini tidak pernah itu terjadi gitu, karena memang dari kitanya kan sudah komitmen ketika kita di tempat kerjaan kita harus pekerjaan gitu, jadi otomatis kita sudah bisa menempatkan kapan harus mengurusin keluarga, kapan mengurusin kerjaan. Pernah nggak sih Kak kakak berpikir kadang Kak kena pekerjaan yang banyak banget gitu kan, terus di rumah juga ada masalah gitu kan yang sama-sama harus diselesaikan, terus Kakak mikir kayak deh resign deh atau cari pekerjaan yang mungkin lebih fun, lebih ringan lagi gitu daripada yang sekarang gitu.
Ya, sebagai manusia mungkin terbersih iya, Iya. pernah pasti pernah, tapi kan namanya kita kondisi lagi kurang baik itu pasti pernah terpikir seperti itu, tapi endingnya nggak sampai desain gitu.